Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Aini. Apa kabar Bu Mana? Nita hari ini? Oh, alhamdulillah, saya kabarnya baik Bu. Kalau Bu Aini sendiri gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Nita. Tapi saya ada sedikit masalah. Apakah saya boleh minta waktu Ibu sebentar? Oh, tentu saja boleh Bu. Ada apa ya? Kayaknya serius sekali ini masalahnya. Iya Bu Nita, saya kan ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi Bu Nita. Ya udah duduk dulu lah Bu Aini ya, biar lebih santai kita ini. Kelihatannya serius nih ya. Kebetulan saya nih lagi tidak ada pekerjaan Bu, lagi ada waktu kosong tuh ya. Baik Bu Nita, terima kasih banyak atas waktunya. Belakangan ini saya sangat merasa terbebani Bu. Hari ini saya ingin mendapatkan solusi atas beban yang saya alami ini Bu. Baiklah Bu ini ya, semoga nanti saya bisa membantu dan kita nanti bisa sama-sama nih mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Eni ya. Selain ingin mendapatkan solusi, kira-kira apa lagi nih Bu tujuan Ibu bercerita kepada saya hari ini? Selain mendapatkan solusi, saya ingin beban yang ada di pikiran saya juga bisa hilang Bu. Gitu ya. Ya udah, coba nih Bu Aini ceritakan nih apa yang membuat Ibu Aini merasa terbebani saat ini dan apa nih yang menjadi masalahnya? Bingung saya Bu Nita tentang murid saya di kelas 1 SD. Dari beberapa orang murid, ada satu orang lagi yang belum bisa membaca Bu Nita. Saya ingin bagaimana caranya supaya murid saya semua bisa membaca Bu Nita ketika mereka naik ke kelas 2 nantinya. Oh begitu Bu ya. Bu ini punya masalah ada satu murid di kelas yang belum bisa membaca gitu ya. Padahal waktu untuk naik kelas ini sudah dekat. Begitu maksudnya Bu Eni ya? Iya Bu, murid saya ini kalau saya lihat di kelas kayak kesulitan dalam belajar Bu. Padahal sebagai wali kelas saya ingin dia sudah bisa mengenal huruf, mengeja. Saya ingin bagaimana caranya supaya murid saya semua bisa pintar membaca di kelas 1 Bu. Lalu yang sudah Ibu Aini lakukan terhadap siswa Ibu yang ini? Saya sudah mencoba membuat media yang menarik seperti menampilkan video waktu pembelajaran, membuat media gambar, bacaan. Bahkan saya sudah menggunakan kartu kata supaya lebih menarik dalam belajar membaca. Kadang di sela waktu jam pelajaran, saya sudah memanggilnya khusus untuk membaca, Bu. Kadang hari ini ketika saya ajarkan dia, Bu, sudah bisa. Pas besok saya tes kembali, sudah lupa, Bu. Bingung saya, Bu. Dan hal ini menjadi beban sekali bagi saya sebagai seorang wali kelas. Oh, begitu masalahnya Bu Eni ya. Tapi apakah Bu Eni sudah pernah melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut, Ibu? Sudah, Bu. Saya sudah melakukan pendekatan secara individual, yaitu berbicara dari hati ke hati dengan siswa tersebut. Begitu ya. Lantas bagaimana tanggapannya Bu ketika Ibu melakukan pendekatan khusus terhadap anak tersebut? Si anak ini sepertinya agak sedikit keterbelakangan, Bu, kalau saya perhatikan. Oh, begitu Bu ya. Iya, Bu. Ketika saya perhatikan saat wawancara, saat di dalam kelas juga begitu.
Jadi agak sedikit berbeda dari teman-teman yang lainnya. Luar biasa Bu ini ya. Kita sebagai guru ini memang harus melayani berbagai keragaman peserta didik kita Bu. Ibu harus tetap semangat ya dalam didik dan melakukan berbagai cara supaya tujuan pembelajaran kita capai Bu ya. Iya Bu, insya Allah. Dari apa yang sudah Ibu lakukan, kira-kira rencana Ibu selanjutnya apa? Rencananya saya akan membuat surat panggilan kepada orang tuanya terkait dengan perkembangan belajar siswa tersebut. Saya akan mengajak kerjasama dengan orang tuanya untuk lebih memperhatikan belajar anaknya di rumah, menindaklanjuti kembali pembelajaran di rumah. Begitu, Bu. Betul Bu ini ya. Dengan bekerja sama dengan orang tua siswa tersebut, mungkin anak tersebut itu akan cepat perkembangan belajarnya ya. Apalagi kan anak kelas 1 ini Bu ya, masih sangat membutuhkan itu perhatian orang tuanya dalam hal belajar di rumah. Tidak hanya semata-mata mengharapkan kita yang mengajarinya di sekolah gitu ya. Mungkin ada hal lain yang ingin Ibu Aini lakukan di sekolah kepada siswa tersebut? Ada, Bu. Rencananya saya akan berdiskusi dengan rekan saya, membuat jadwal membaca khusus untuk murid tersebut. Mungkin akan terlambat pulangnya dari siswa yang lain. Selanjutnya, saya akan memberi dukungan dan motivasi kepada siswa tersebut supaya lebih rajin belajar di rumah serta mencari media baca yang menarik, sehingga menjadi motivasi siswa dalam belajar membaca di rumah bersama orang tuanya. Bagus Bu Aini ya, saya dukung rencana Ibu itu. Ibu harus tetap komit Ibu dengan niat baik Ibu ya. Kira-kira kapan ini Ibu akan mulai melaksanakan rencana itu? Rencananya secepatnya Bu, besok Bu. Saya akan membicarakan hal ini dulu dengan kepala sekolah. Selanjutnya saya akan membuat surat panggilan kepada orang tuanya dan membuat jadwal membaca tambahan kepada siswa tersebut. Ya, bagus itu Bu Eni ya. Saya dukung rencana Ibu. Semoga berhasil ya Bu Eni ya. Iya Bu, insya Allah jadi bertambah semangat sekarang saya Bu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Lalu dari apa yang sudah Ibu rencanakan, komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Gini Bu, saya akan terus memberikan perhatian saya melaksanakan jadwal membaca tambahan dan akan selalu bekerja sama dengan orang tuanya. Kira-kira menurut Bu Aini untuk melakukan komitmen tersebut, dukungan apa nih yang Ibu Aini butuhkan? Kalau dari segi dukungan yang saya butuhkan dari kepala sekolah, rekan sejawat, selanjutnya dengan orang tua, serta sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya rencana tersebut. Gitu Bu. Oh ya, ide yang bagus tuh Bu. Secara berkolaborasi gitu kita lakukan Bu ya. Ya saya doakanlah Bu ya, semoga dapat selesaikan ya masalah Ibu. Semoga semua murid-muridnya dapat baca dari kelas 1 Bu ya. Amin. Ya Bu, saya selalu berdoa semoga anak didik saya selalu berhasil dan ada peningkatan dalam pembelajaran mereka. Terima kasih Bu Nita untuk waktunya sudah mendengar keluh kesah saya hari ini. Sekarang saya jadi merasa tenang dan tidak menjadi beban lagi bagi saya, Bu Nita. Iya Bu, sama-sama Bu ya. Saya juga senang dapat membantu Ibu hari ini. Baiklah Bu, saya izin ke kelas dulu. Semangat ya Bu Aini buat kita melakukan perubahan demi anak didik bangsa sehingga cita-cita pendidikan kita dapat tercapai Bu ya. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam Bu Nita. Bagaimana kabar Bu Aini hari ini?
Alhamdulillah, kabar baik. Bu Nita sendiri apa kabar? Alhamdulillah, saya juga baik Ibu. Begini Bu, tapi sebelumnya saya mohon maaf Bu kalau saya mengganggu waktu Ibu. Tidak ada apa-apa, Bu Nita. Saya tidak terganggu kok. Begini loh Bu Aini, saya sebenarnya mau curhat nih tentang masalah saya. Apakah Ibu Aini bisa membantu saya? Baik, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya? Begini Bu, sebenarnya kan saya hanya ingin dapat masalah yang sedang saya hadapi Bu. Terus, apalagi yang Ibu ingin dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Masih bingung dengan permasalahan saya. Kalau Ibu masih bingung, coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan saat ini. Begini Bu Aini, saya merasa kalau saya ini tidak berhasil dalam pembelajaran daur hidup hewan di kelas saya Bu. Kenapa Bu Nita? Apa yang membuat Bu Nita merasa tidak berhasil dalam pembelajaran Ibu? Begini Bu, kalau dilihat dari nilai, maka masih banyak peserta didik saya yang nilainya rendah dalam pembelajaran daur hidup hewan. Jadi saya kepikiran kenapa ya bisa banyak sekali anak didik saya yang nilainya rendah. Oh, begitu Bu Nita ya. Sekarang coba Bu Nita ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang Ibu alami. Kenapa sampai Bu Nita berpikir seperti itu? Iya Bu, soalnya nilai hasil ujian yang sudah saya analisis kemarin ternyata masih banyak murid saya yang mendapat nilai rendah Bu. Jadi saya merasa kalau murid saya masih banyak yang belum memahami sepenuhnya tentang pembelajaran yang saya ajarkan kemarin dengan menggunakan media gambar Bu. Lalu bagaimana menurut Bu Nita? Apakah cukup hanya menggunakan media gambar saja? Benar juga ya Bu, dengan yang Ibu Aini sampaikan itu. Kalau dalam mengajar, saya tidak cukup hanya menggunakan media gambar saja, tetapi juga membutuhkan media lain juga. Ya, terus kenapa Bu Nita tidak mencoba berbagai media dalam mengajarkan daur hidup hewan? Seperti video animasi ataupun game puzzle untuk mengurutkan daur hidup hewan. Betul juga Bu Aini ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana? Padahal kan ada banyak media yang seharusnya bisa saya gunakan dalam pembelajaran tersebut yang sesuai dengan karakteristik peserta didik saya yang berbeda-beda ya Bu. Itulah Bu Nita, pentingnya menggunakan berbagai media dalam pembelajaran. Apalagi dengan karakteristik murid Ibu Nita yang berbeda-beda. Iya, benar Bu Aini. Saya harus memperbaiki media saya nantinya dalam mengajar. Setelah Bu Nita bercerita dengan saya, sekarang bagaimana perasaan yang Bu Nita rasakan? Iya Bu, sekarang saya merasa lebih tenang karena yang membuat saya resah kemarin adalah tujuan pembelajaran yang telah saya rencanakan itu tidak tercapai Bu. Dan saya merasa gagal kepada murid-murid saya yang tidak memahami materi yang sudah saya sampaikan. Oh ya. Jika saya dapat menyimpulkan dari pembicaraan Bu Nita, bukan Bu Nita yang gagal dalam mengajar, tapi harus ada perlu peningkatan dan variasi dalam kegiatan pembelajaran Bu Nita. Iya, baik Bu Aini. Saya akan coba perbaiki nanti ya. Selanjutnya, dari apa yang sudah Bu Nita sampaikan tadi, kira-kira apa rencana Bu Nita ke depannya? Mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik peserta didik saya, Bu.
Lalu bagaimana cara Bu Nita menentukan media yang sesuai dengan karakteristik murid Ibu di kelas? Dengan memperhatikan gaya belajar murid saya, Bu. Karena kan murid saya ada yang gaya belajarnya visual, ada juga yang audio visual, Bu. Jadi untuk yang visual saya bisa menggunakan media gambar, dan untuk yang audio visual saya bisa menggunakan video pembelajaran. Dan untuk kinestetik dengan permainan menyusun puzzle, Bu ini. Oh gitu. Langkah yang Bu Nita ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bu Nita. Dan bagaimana sekarang perasaan Bu Nita? Alhamdulillah, sekarang perasaan saya sudah merasa lega, Bu, karena ke depannya saya sudah tahu bagaimana memperbaiki pembelajaran saya. Itu bagus Bu Nita. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan hal ini? Oh, ini Bu Aini, saya akan segera melaksanakan pembelajaran remedial dengan menggunakan media video pembelajaran dan gambar agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan mudah dipahami oleh murid-murid saya. Bagus sekali itu Bu Nita, memang harus seperti itu. Kita harus bisa berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, apalagi di kelas Bu Nita, yang peserta didiknya mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Iya Bu Aini, terima kasih ya atas waktunya hari ini. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya dengan berbagai sumber media dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran saya bisa tercapai dengan maksimal. Iya Bu Nita, itu ide yang bagus. Semoga dapat terlaksana dalam setiap pembelajaran. Tidak hanya di pembelajaran daur hidup hewan saja, tapi juga untuk pembelajaran lain ke depannya. Amin, mudah-mudahan Bu ya. Terima kasih banyak Bu Aini untuk waktunya dan sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan pembelajaran yang maksimal untuk murid-murid kita di sekolah ya Bu. Baik Bu Nita, karena bel masuk sudah berbunyi, mari kita sama-sama masuk ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Baik Bu Aini, sekali lagi terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Iya Bu Nita, sama-sama. Saya juga senang hari ini bisa membantu Ibu. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Aini. Mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia.